Today we'll construct a typical Everglades food chain. But the story really starts about 93 million miles from South Florida. The sun is like an enormous nuclear reactor, radiating its rays across the solar system. Without the sun's energy, there would be no life on Earth. Without the sun, there would be no plants, the first link in our chain of life. Green plants, as well as cyanobacteria and certain types of algae, are able to harness the energy of the sun, converting it to food energy in the form of sugary compounds. We call these organisms producers, and this is where our food chain begins. The Everglades are full of producers, from sawgrass to mangroves. One very important producer is a slimy goo called periphyton. Periphyton is complicated stuff, but it's basically a mixture of different types of algae. It can be found covering the limestone floor and many of the submerged plants of the Everglades. The second link of our food chain is occupied by what we call a primary consumer. This is an herbivore, or a plant eater. For our chain, we'll use the mosquito larva. In its larval form, the mosquito is an aquatic herbivore, swimming around munching on organic matter. It loves periphyton. The gambusia, on the other hand, loves mosquito larvae. This is why we also call him the mosquito fish. We'll stick him in the third link of our food chain. The gambusia is what we call a secondary consumer. Secondary consumers are animals that eat primary consumers. Because the gambusia mostly eats other animals, he can be classified as a carnivore. The great blue heron is a fish eater. He has a dagger-like bill designed for spearing and snatching swimming prey. The heron is able to nab some pretty big fish, but the gambusia makes a nice appetizer. Because he mostly eats secondary consumers, this makes the great blue heron a tertiary consumer and gives him a spot on our fourth link. Now for the big guy. The American alligator is a formidable beast. As a fully grown adult, he's way at the top of the food chain. He's what we call a top predator, also known as an apex predator. For the gator, an unobservant great blue heron would be gourmet dining. This guy is aware of the danger. Time to go sunbathe elsewhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4, kelas Sa'ad bin Abi Waqqas? Mudah-mudahan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran tema ketiga, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Dengan subtema yang pertama, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, pada pembelajaran hari ini kita yaitu belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Selamat menyimak dan perhatikan. Inilah bagian dari tumbuhan. Kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi dari tumbuhan-tumbuhan. Yang pertama ada akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Silakan kita perhatikan bagian-bagian tumbuhan tersebut. Nanti akan Pak Guru jelaskan pada setiap slide-nya. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Nah, jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Struktur bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, adalah batang.
yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Struktur bagian dari tumbuhan yang ketiga adalah daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis itu adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang keempat adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Struktur tumbuhan yang kelima yaitu adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Jika berkeping 1 disebut dengan monokotil dan biji berkeping 2 disebut dengan dikotil. Perhatikan ya. Itulah bagian-bagian dari tumbuhan yang sudah kita pelajari dan yang sudah kita ketahui. Yang pertama adalah akar, yang kedua adalah batang, yang ketiga adalah daun, yang keempat buah, yang kelima bunga, dan yang terakhir adalah biji. Anak-anak harus perhatikan dari keenam bagian dari tumbuhan-tumbuhan tersebut serta fungsi-fungsi masing-masing bagian-bagian tumbuhan. Dan alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai pada hari ini dan kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.